anak yang diuji sama orang tua. Bukan hanya orang tua yang diuji anak. Sekarang mah udah fitnah uji, maka saling uji, Bu. Anu paling mengerikan apa? Orang tua nguji anak, anak nguji orang tua. Itu mah berjamaah ke dosana. Gitu. Karena orang tua masa salah orang tua tidak akan pernah bisa sebanding dengan kebaikannya kepada kita. Betul tidak? Dan saya suka pakai resep. Kalau ada orang ibu-ibu anak yang kesal dengan orang tuanya karena orang tuanya menguji, saya bilang, ini orang tua kita itu orang tua kita. Dia dosa, dosanya buat dia. Tapi kita jangan sampai ke bawah dosa dengan dosa dia. Tetap aja bakti. Orang tua mah lain lawan-lawan kenen, bukan jawab-jawab kenen, bukan tembal-tembal kenen, apalagi ngajak debat-debat kenen, gak bisa. Orang tua mah seorang yang Allah muliakan dengan haknya untuk dimuliakan. Bentuk memuliakan orang tua Allah telah mengajari kepada kita di surat Al-Isra ayat 25. Rendahkanlah dirimu, itu bentuknya. Itu Allah tuh mengatakan, rendahkanlah dirimu kepada orang tuamu. Kita sekarang jadi apa, punya apa, bisa apa, jadi gimana, rendah di hadapan orang tua, mangko ngerasa siapa aku, nggak bisa. Karena kata Allah itu bahasanya rendahkan. Ayo rendahkan, Bu, seperti apa, Bu? Lebih daripada pembantu kemajikannya. Bisa dipahami nggak, Ibu? Rendahkan dirimu, rendahkan suaramu. Itu kata Allah. Dan ternyata Allah menyuruh merendahkan suara. Maka salah satu ciri anak yang harus banyak bertobat, anak yang suaranya lebih tinggi daripada orang tuanya. Ini baru orang tua bilang, ya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, rugi dan celaka orang yang disebut namaku tapi tidak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli wa barik ala Muhammad. Kita kan kadang-kadang tengah rasa dosa ya, Bu. Kami ayat Rasulullah Muhammad orang cicing kadang-kadang sallallahu alaihi wasallam. Itu rugi dan celaka orang yang disebut namaku tapi dia tidak bersolawat kepada anak tangga. Yang ketiga, ini berkaitan dengan Ramadan. Rugi dan celaka orang yang diberikan Ramadan kepadanya tapi tidak membuat dosanya terampuni habis. Gitu. Itu rugi banget gitu. Karena Ramadan mah bulan taubat. Ya, dan sekarang alhamdulillah Rabiul Awal, saya mengingatkan dua hal. Di bulan Rabiul Awal ini adalah saatnya kita muhasabah, evaluasi sebagai umat Nabi. Apakah kita termasuk umatnya yang beriman kepadanya, bahwa beliau adalah utusan Rasul, utusan Allah. Beliau membawa risalah kepada kita. Dan kata para ulama, bukti iman kepada Rasul itu adalah iktiba, mengikuti, mencontoh, menteladani. Karena kita orang Islam, maaf, tidak boleh punya cara hidup sendiri. Karena cara kita sudah dicontohkan oleh Rasul. Rasul itu teladan yang Allah tetapkan untuk kita. Maka kita tuh bisa sahoyong orang. Ya, Bu, ya. Kita mah nggak bisa cara mau sendiri, nggak boleh orang Islam mah. Karena apa? Karena semua cara sudah diajarkan. Ya, soalnya kalau di perusahaan jangankan kita lah. Kita di perusahaan saja ada orang yang bekerja tapi tidak mau sesuai dengan cara perusahaan itu, nggak akan bisa. Betul tidak? Makanya kita maaf, kita sebagai umat Islam bersyukur karena kita sudah diberi contoh terbaik. Tadi disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi ternyata tidak semua kita mencontoh, menguswah Rasulullah, karena di sana hanya liman kana yarjullah wa yaumil akhir. Ya, orang yang mencontoh Rasul itu adalah orang yang yakin akan bertemu Allah, yakin ada hari hisab, hari akhir, dan orang yang banyak berzikir. Apakah kita sudah sesuai dengan cara Rasul? Kita mah tinggal copy paste, ngaciplak, Bu, nggak usah mikir. Kita mah tinggal nyontoh.
Dan bersyukurlah kalau hari ini kita hidup mengikuti teladan Rasul ya. Mengikuti contoh Rasul berarti kita sudah mengatakan, aku umatmu ya Rasulullah, karena aku hidup sesuai dengan apa yang kau contohkan. Tidak punya hak kami untuk punya cara sendiri, tidak punya hak kami pengen keinginan sendiri, karena kita adalah bukti iman mengikuti cara Rasul. Dan saat kita dalam kehidupan kita semua meneladani Rasulullah, semua kita tidak mau mengikuti contoh yang lain kecuali cara Rasulullah. Makan sing siga Rasul, tidur siga Rasul, bertetangga siga Rasul, berbakti kepada orang tua seperti Rasul. Semua aspek tingkah laku kita seperti Rasul, berarti kita termasuk orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Mana dalilnya Teh Mimin? Di surat Al-Imran ayat 31. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kata Allah ini. Makanya mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah. Kepada siapa? Kepada kita umatnya. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ini kata Allah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad.